Hello, everyone. Welcome back to our sixth class of Traveling to the Diamond World. I'm so happy that we are now halfway through the year of the Halo challenge. semuanya, selamat datang di kelas ke-6. Saya senang sekali melihat kalian semuanya. Today I'm very happy to introduce our teacher. Senang sekali pada hari ini saya akan mengenalkan guru kita, tamu guru kita pada hari ini yaitu Mr. Aldo dari Guadalajara. Dia adalah salah satu guru ACI saya sebenarnya. Saya masih ingat sekali saya menghadiri kelasnya dengan ayah saya saat itu. Dan saya senang sekali mendapatkan dia di sini malam ini. Terima kasih Aldo. Halo Ale, terima kasih. Merupakan suatu kehormatan buat saya di sini. Oke, silakan dimulai Aldo. Halo semuanya. Adalah sangat menakjubkan sekali kita membahas perjalanan ke dunia berlian yang kita lakukan dengan meditasi selama 6 bulan. Itu sangat menakjubkan sekali dan merupakan kehormatan buat saya bersama dengan Anda pada hari ini. Mohon para penerjemah kalau saya menerjemahkan berbicara terlalu cepat, tolong saya diberi tanda supaya saya bisa slow down ya. Ya. Saya akan share screen saya sekarang. Oke, kita akan mulai perjalanan ke dunia berlian. Hari ini kita akan melakukan meditasi Tonglen. Pertama kali saya akan membahas tentang kenapa saya menyukai serial meditasi ini dan kelas ini, bepergian ke dunia berlian. Apa yang dimaksud dengan bepergian ke dunia berlian di sini? Kenapa mereka menggunakan nama yang indah ini di sesi ini, bepergian ke dunia berlian? Saya senang sekali cerita dari Geshe Michael tentang stasiun sentral. Ini adalah stasiun kereta yang paling besar di kota New York. Seperti kalian lihat di foto ini, ada begitu banyak orang-orang di dalamnya, beribu-ribu orang melakukan perjalanan di sini. Dan Geshe Michael mengatakan berasal dari sini, yang ada di sini, mereka tidak tahu bahwa warna coklat di sini seperti adalah merupakan warna solid berlian, ya, di bawah mereka, ya, dan orang seperti ya cuek begitu saja bepergian datang dan pergi. Mereka sangat sibuk sekali datang dan pergi melewati stasiun ini tanpa menyadari bahwa mereka berdiri di atas sebuah berlian kristal yang sangat indah sekali. Itu adalah metafor yang akan kita bahas di sini. Sama seperti dalam diri kita, di mana kita semua setiap hari hidup di dunia yang sangat sibuk, tanpa mengingat dan melupakan tentang kekosongan. Kita terjebak dalam kesibukan kita sehari-hari sampai kita tidak mempedulikan itu.
seperti orang-orang yang ada di sini yang datang dan pergi setiap hari tanpa mempedulikan berlian yang mereka pijak di stasiun ini. Padahal di sini lantai kristal berlian ini sama halnya dengan kiasan yang kita bahas dalam hidup kita sehari-hari. Jadi hal yang paling penting di sini dalam mengingat, memahami meditasi Tonglen ini adalah bagaimana kita benar-benar merasakan perjalanan kita di dunia berlian ini. Di sini saya ingin menunjukkan gambaran seperti tiga orang bersaudara perempuan, di mana pada dasarnya Anda perlu menjadi orang yang baik hati, ya, sebagai salah satu dasar meditasi ini. Saya masih ingat ketika saya belajar melakukan meditasi ini, saya waktu itu memiliki argumen yang sangat besar, ya, perdebatan yang besar dengan ibu saya, dan itu susah buat saya untuk melakukannya. Jadi kalau Anda saat ini sedang melakukan memiliki masalah besar, ataupun Anda memiliki emosi negatif yang sangat besar, akan susah untuk melakukan ini. Sebagai salah satu dasar untuk melakukan meditasi ini adalah perasaan welas kasih dan kebaikan hati yang perlu Anda siapkan dulu di sini. Jadi hal yang pertama di sini dari tiga gadis ini adalah, satu, memiliki cara hidup yang etis, ya, ethical. Dan kedua adalah kita perlu memiliki latihan meditasi supaya kita tetap bisa memiliki konsentrasi yang baik. Dan tiga tahapan ini terus kita bangun satu persatu secara bertahap. Kalau kita memiliki keduanya dengan bagus, maka yang ketiga kita bisa melakukan ini kurang lebih secara konsisten selama 6 bulan, maka ketika kita memiliki meditasi yang cukup baik selama 6 bulan ini, maka kita akan mendapatkan kebijaksanaan. Anda bisa memiliki pemahaman yang bagus tentang kekosongan, dan Anda bisa merasakan secara otomatis dari mana segala sesuatu di dunia ini berasal. Oke, maaf, ada masalah dengan internet saya. Saya akan nge-share screen saya kembali. Oke, tentang tiga saudara perempuan ini. Jadi yang pertama saya ulang, kita perlu memiliki cara hidup yang etikal, Anda memiliki sikap yang baik, kebaikan hati yang kuat, kemudian Anda memiliki latihan meditasi yang terus-menerus untuk melatih konsentrasi Anda, agar Anda bisa memiliki konsentrasi yang baik dan memiliki pemahaman yang bagus tentang kekosongan, ya, sehingga kita bisa masuk ke dalam dunia berlian, di mana Anda saat itu akan selalu bisa mengingat teori pena. Anda bisa tahu dengan segala hal yang ada terjadi di sekitar Anda berasal dari mana, dan Anda akan sangat hati-hati dalam bersikap dalam kehidupan Anda sehari-hari, karena Anda tahu bahwa apapun yang Anda pikirkan, apapun yang Anda ucapkan, dan apapun yang Anda lakukan, itu akan menciptakan masa depan yang Anda ciptakan sendiri. Ya, Anda akan menciptakan orang-orang di sekitar Anda, keluarga Anda, bahkan tubuh Anda sendiri. Itu akan menciptakan seluruh kehidupan Anda. Itu adalah hal yang paling penting dalam meditasi ini. Meditasi yang baik, ya,
latihan meditasi yang baik akan membuat Anda bisa memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kekosongan ini. Become a good meditator and you have a good solid practice, then you can Nah, really ketika Anda bisa melakukan perjalanan ke dalam dunia berlian, Anda bisa merasakan perubahan yang besar dalam hidup Anda. Jadi ketika Anda melakukan tahapan-tahapan latihan ini dengan benar, Anda bisa memasuki dunia berlian tersebut. Oke. Buat yeah. brushing our teeth or drinking some water. And it's very, very powerful and it's very, very, very important. So we can really come to adalah hal yang merupakan sangat penting sekali agar untuk kita bisa melatih meditasi kita setiap hari, agar kita bisa memiliki kebijaksanaan yang lebih tinggi, agar kita bisa memiliki kehidupan yang lebih baik, ya, sampai kita bisa memasuki tahapan-tahapan yang lebih dalam lagi. Ya. Di sini saya akan membahas bagaimana Tonglen itu sangat kuat sekali, ya. Bepergian ke dunia berlian ini berkaitan dengan pemahaman kita sehari-hari tentang kekosongan. Ya. Apa yang maksud di sini adalah kekosongan di sini bukanlah merupakan suatu kata saja ataupun sesuatu yang kosong benar-benar, namun kosong di sini artinya adalah bahwa segala sesuatu yang bahwa segala sesuatu itu bukannya datang dari bendanya, namun segala sesuatu itu berasal dari diri kita sendiri. Dalam membahas meditasi di sini, dengan memahami kekosongan, itu akan lebih kuat lagi. Ya, kalau Anda benar-benar mengerti bahwa segala sesuatu itu tidak berasal dari bendanya sendiri, ya, maka Anda akan lebih memiliki kekuatan yang jauh lebih baik untuk melakukan meditasi. Anda tahu arti dari kata Tonglen? Tong artinya adalah memberikan sesuatu, len artinya mengambil. Ya. Meditasi yang khusus ini adalah merupakan meditasi yang telah diajarkan di sekitar 2.500 tahun yang lalu oleh Master Shantidewa sebagai yang berasal dari buku ini, ya, bimbingan sebagai Guide to the Bodhisattva Way of Life, cara hidup bodhisattva. Ini adalah merupakan meditasi favorit saya, Tonglen ini. Dan meditasi ini benar-benar sangat membantu saya, juga mengubah hidup saya, dan juga menjadikan saya menjadi orang yang lebih welas asih. Ya. Dan saya merasakan itu berhasil sekali, di mana saya bisa benar-benar merasakan kekosongan dari meditasi ini. Dan sangat-sangat kuat sekali. Anda bisa katakan meditasi Tonglen ini adalah merupakan suatu tahapan di mana Anda bisa merasakan rasa kasih sayang, rasa cinta Anda. Jadi di sini Anda memberikan rasa cinta Anda pada orang di sekitar Anda, dan Anda mengambil penderitaan mereka. Nah, untuk Tonglen itu sendiri, bagaimana Tonglen itu bisa berfungsi dalam hidup kita?
Halo, saya kembali lagi. Wanna share my screen again? Saya akan sharing screen saya kembali. Okay. So, Oke, I was talking about Tonglen. saya membahas tentang Tonglen di sini tadi. Seperti saya katakan dari pengalaman saya sendiri, ini adalah salah satu meditasi favorit saya, di mana ini membantu saya benar-benar untuk membuka hati saya untuk menjadi sangat welas asih. Sebenarnya terakhir ini kami melakukan retreat selama 1 bulan di Diamond Mountain, dan itu merupakan pengalaman yang sangat indah sekali, di mana kami benar-benar melakukan Tonglen selama beberapa jam. Kita membaca mantra dan juga melakukan visualisasi Tonglen ini, dan itu sangat-sangat indah sekali dan sangat kuat sekali dalam hidup saya. Itu adalah pengalaman yang sangat luar biasa. Ada orang yang mengatakan, saya telah melakukan Tonglen, namun teman saya masih sakit. Dan pertanyaan di sini adalah, apakah Tonglen ini benar-benar berfungsi? Bagaimana menurut Anda semuanya? Kalian boleh memberikan pendapat? Ada yang menjawab di sini, mungkin bekerja, namun itu tidak kita lihat sendiri di sini. Saya selalu berpikir bahwa itu berhasil, di mana itu tergantung dari bibit yang saya tanam. Jadi itu tergantung dari skenario, posisi di mana, persepsi di mana saya melihat. Ketika saya memiliki bibit ya itu, dan saya memproyeksikan bibit itu pada orang yang tersebut, dan saya melihat orang ini menjadi lebih baik ya, karena saya memiliki bibit ini. Namun ketika bibit tersebut berubah menjadi bibit yang lain, yaitu bibit penderitaan misalnya, maka kita akan melihat penderitaan di depan kita. Ya, terima kasih atas jawabannya, Kat. Ya, seperti yang saya tahu, master yang terkenal Muju Dharma Brada mengatakan bahwa latihan ini bukan berarti bisa merubah makhluk hidup berubah secara langsung, ya. Namun di sini adalah merubah perspektif pandangan Anda pada makhluk hidup tersebut. Nah, seperti yang dikatakan oleh Master Nagarjuna, anyone who does maintain this kind of motivation keeps within himself the power in its real form. Di sini Master Nagarjuna mengatakan bahwa tidak ada kekuatan yang bisa mengalahkan Tonglen ini kecuali berasal dalam diri kita sendiri. Maybe we can't see the result like Jadi immediately. seperti dikatakan oleh Kat, bahwa ketika kita melihat sesuatu di sisi kita, ya, di realita kita, maka bibit yang terbuka di saat itu adalah bibit yang memang berasal dari kita, ya, itu adalah proyeksi bibit kita. Jadi ketika Anda melakukan meditasi Tonglen, itu seperti Anda melihat suatu momen yang sangat luar biasa cantiknya, ya, ya. Dan salah satu hal yang harus Anda latih adalah Anda harus berhadapan dengan musuh terberat Anda, yaitu handphone, gadget Anda, di mana Anda akan berperang melawan ini, ya.
Jadi kalau Anda ingin menjauhkan diri Anda dari handphone sejenak, maka Anda bisa duduk sejenak dan melatih diri Anda untuk melakukan meditasi ini. Ya, itu adalah suatu hal yang luar biasa dan mengagumkan sekali. Ya. Di sini Anda, ketika Anda melakukan latihan ini, Anda bisa mengatur ini latihan Anda. Ketika Anda melakukan latihan ini dan setiap detiknya Anda melatih diri Anda, maka Anda bisa membayangkan setiap detik 65 bibit itu tertanam untuk Anda melatih diri Anda melihat dengan perspektif seperti ini. Dan ketika Anda melatih ini, Anda bisa bayangkan bibit-bibit yang telah Anda tanam selama beberapa menit ataupun bahkan beberapa hari Anda latihan ini akan menciptakan realita yang luar biasa di depan Anda. Ketika Anda melakukan ini, maka Anda akan menciptakan suatu proyeksi mental yang luar biasa di masa depan. Dan Anda akan seolah-olah mengalami evolusi yang akan Anda dapatkan di masa depan, ya. Dan itu akan kembali berupa suatu blessing yang luar biasa buat Anda juga. Bukan hal yang mustahil, karena dalam setiap detik Anda melatih diri Anda bisa bayangkan berapa ribu juta bibit yang telah Anda tanam dalam melatih diri Anda melakukan ini. Ketika Anda berpikir lebih dalam lagi, Tonglen itu adalah merupakan sangat-sangat kuat sekali, meditasi yang sangat kuat sekali. Ya. Dan Anda bisa mengatakan bahwa pikiran Anda, kemudian ucapan Anda, sikap Anda akan sangat-sangatlah memiliki kekuatan yang sangat luar biasa karena semuanya pada dasarnya adalah kosong, dan Anda ketika melatih ini Anda tahu bahwa semuanya adalah kosong, dan kekosongan yang Anda latih selama ini dalam meditasi Anda bisa menciptakan realita yang luar biasa sekali. Itulah kenapa master-master yang luar biasa itu mengatakan bahwa itu tidak langsung membantu orang yang Anda Tonglen, namun Anda bisa melihat bagaimana bibit-bibit yang telah Anda tanam itu bisa merubah hati Anda, merubah pikiran Anda, sehingga Anda bisa memiliki realita yang berbeda. Anda bisa bahkan mencapai pencerahan dalam melakukan latihan ini. Ya. Dengan meditasi Tonglen ini, itu benar-benar membantu Anda mendekati dunia berlian. Ya. Itu adalah perdebatan yang selama ini dilakukan oleh para guru-guru suci yang sudah melakukannya sebelumnya. Ya. Di setiap detik ketika Anda bermeditasi, bibit-bibit yang Anda tanam ini akan terus terproyeksi dan menciptakan realita di masa depan. Ya, ya, di sini dikatakan bahwa Tonglen ini memiliki kekuatan yang sangat besar sekali karena meditasi ini memang merupakan meditasi kekosongan. Bahkan ketika kita hanya berharap bahwa kita dapat menghentikan sakit kepala orang lain, itu bisa membawa ini ya keperbuatan baik yang tidak bisa dapat Anda ukur luar biasa kekuatannya. Jadi ketika Anda duduk dalam beberapa menit pun memikirkan orang lain, mengambil penderitaan orang lain, dan berwelas asih untuk membantu orang lain, kebaikan hati inilah yang akan menciptakan dunia yang luar biasa di masa depan nantinya buat Anda. Jadi buat Anda yang benar-benar ingin melakukan dan mencoba meditasi Tonglen ini, ya, untuk membantu orang lain, Anda
bisa melatih diri Anda melakukan itu. Karena kita akan melatih diri kita untuk tidak berpikir secara egois, memikirkan diri kita saja, ya. Namun Anda belajar untuk memikirkan orang lain. Jadi Anda bisa merasakan ketika Anda melatih diri Anda untuk memikirkan orang lain, tidak memikirkan diri Anda sendiri, itu adalah latihan yang luar biasa sekali. Ya. Jadi bagi Anda yang ingin melakukan meditasi Tonglen, Anda semoga Anda termotivasi dengan penjelasan saya dan mengetahui kekuatan dari meditasi ini yang Anda lakukan. Anda perlu mengetahui ini karena ketika Anda benar-benar menjalankannya, Anda benar-benar melakukan perjalanan memasuki dunia berlian. Dan itu sangatlah indah. Marilah kita mulai pada meditasinya. Ambil posisi yang ini sesuai. So get in a comfortable seated position. If you need to do a stretch or blow your nose or something, now is the time. Oke, Anda bisa mulai mempersiapkan diri untuk melakukan meditasi. Bersihkan hidung Anda. Kemudian oke, Anda menenangkan diri Anda. Duduk yang nyaman, punggung tegak. Okay, so we're gonna please slowly, gently close your eyes. Pelan-pelan pejamkan mata Anda. I'm gonna put a timer here. We're gonna do today 28 minutes. Kita akan melakukannya selama 28 menit. Si Aldo sedang memasang timernya. Okay. Level your shoulders. Bahu Anda sejajar. Tuck your tummy in a little bit. Tarik perut Anda sedikit. Soften your legs. Soften your hands. Tangan Anda santai, kaki Anda santai. Mulai menarik nafas dalam-dalam. Mata Anda menjadi santai. Alis Anda, kepala Anda tegak. Perut Anda dan fokus kepada menghembuskan nafas panjang. Dan berikan senyuman sedikit seperti senyuman Mona Lisa. Sekarang fokus kepada pernafasan Anda. Michael sering mengatakan akhir-akhir ini bahwa menghitung sampai 10 itu tidak cukup. Jadi kita akan menghitungnya sampai 40. Mulai menghitung pada saat Anda menghembuskan nafas. Menghembuskan nafas secara dalam dan panjang.
your mind gets distracted, gently bring it back to your breath. Kalau pikiran Anda teralihkan, pelan-pelan kembali ke nafas Anda. Rasakan hanya nafas Anda masuk dan pelan-pelan nafas keluar. Nikmati sesi pernafasan ini. We are breathing, we are alive. Pernafasan Anda seperti Anda berusaha memfokuskan pikiran Anda, fokus kepada merasa senang. So we keep breathing deeply. Terus bernafas dalam. And now bring to your mind. Sekarang bawa pikiran Anda
orang yang Anda kenal yang sedang mengalami masa sulit, mungkin masalah kesehatan, mungkin penyakit, atau mungkin masalah yang sifatnya psikologis. Ya, bayangkan orang tersebut yang sedang mengalami masa sulit dan berada bersama Anda, duduk di depan Anda, dan cobalah membuat gambaran tersebut sangat nyata. Pada saat kita membawa orang tersebut ke hadapan kita, kita benar-benar ingin merasakan kehadirannya. Tersebut duduk di depan kita. Orang tersebut tidak dapat melihat kita, tapi kita bisa melihat orang tersebut mengalami masa sulit. Mereka sedang berjuang dengan sesuatu, dan kita ingin membantu mereka karena kita mencintai orang tersebut. Dan kita melihat rasa sakit yang dialaminya membentuk asap hitam. Dan kita membayangkan bahwa seluruh tubuhnya dipenuhi oleh asap hitam tersebut yang memenuhi seluruh aliran darahnya. Kita berusaha untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang tersebut saat ini dengan permasalahan yang dihadapi. Yang memenuhi seluruh tubuh mereka. Kita merasakan dalam hati kita rasa kasih sayang, ikut merasakan apa yang dirasakan, dan kita ingin mengambil semua masalah yang dihadapi, semua rasa sakit yang dideritanya. Dan dengan mengikuti irama nafas kita, semua asap hitam tersebut, semua rasa sakit, semua penderitaan seperti menguap dan mengecil menjadi sebuah bola kecil. Semua perjuangan mereka, semua masalah mereka, semua rasa sakit, semuanya itu
menguap menjadi sebuah bola kecil, seperti bola kecil berwarna hitam yang padat. We can see how this person is feeling that something special is happening to them. Kita bisa melihat bahwa orang tersebut merasakan ada sesuatu yang terjadi pada tubuhnya. They can sense something special, something beautiful. Mereka tidak tahu apa yang terjadi, tapi mereka bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang istimewa terjadi di situ. So we see how all their pain, all their suffering, all their problems Kita bisa melihat semua rasa sakit, semua penderitaan dance masuk ke dalam bola yang terbangun dari asap hitam tadi, bola padat yang tadinya adalah asap hitam. Now we're gonna connect with this deep feeling of really wanting to help them and to Dan sekarang kita merasakan pain. di dalam hati kita keinginan mendalam untuk ingin membantu orang tersebut. And when we start thinking about it deeply, Kita mulai memikirkannya secara mendalam. beautiful, exquisite flower grows in our heart. Kita melihat ada Beautiful flower who've ever seen. sebuah bunga mawar tumbuh di dalam hati kita. Bunga mawar yang sangat indah, Yet beautiful and powerful. sangat lembut, tapi juga sangat indah dan sangat dahsyat. Golden filaments. And it has just this beautiful smell. Dan wanginya sangat menyenangkan sekali, yang memberikan rasa harum yang luar biasa. Love and compassion. Mawar ini melambangkan Feels like love. kasih sayang kita yang ada di dalam hati kita. And it's just beautiful to acknowledge that we have that flower in our hearts. It's made of pure love. Dan bunga ini terbuat And dari inside that flower, bodhicitta that beautiful rose, yang there's a perfect clear diamond. dan di tengah-tengah bunga mawar itu And that diamond is made of pure love, muncul sebutir berlian our best understanding of emptiness. yang datang dari pemahaman kita yang tertinggi tentang kekosongan. Our minds to our best understanding of emptiness we have in this moment. Dan kita coba menghubungkan diri kita, pikiran kita kepada pemahaman tertinggi tentang kekosongan, tentang pemahaman tersebut. Beautiful, perfect, clear, flawless diamond. Dan pemahaman kita yang tertinggi muncul dalam bentuk sebuah berlian yang sangat indah dan jernih yang berada di atas bunga mawar tadi. And in this diamond is where we are going to destroy the suffering. Dan dengan berlian tersebut kita ingin menghancurkan semua penderitaan yang dialami oleh orang yang ada di hadapan kita. Take their suffering away, their problems away, and destroy Dan them. kita telah memutuskan untuk mengambil semua penderitaan dari orang tersebut. Take it out. Dengan berlian tersebut kita mulai bersiap-siap untuk mengambil semua penderitaan tersebut, dan dengan tarikan nafas We're sucking it out.
seperti kita menariknya keluar, See how that ball kita mulai melihat bagaimana bola hitam tersebut came out mulai keluar of their nostrils dari lubang hidung orang tersebut very slowly. perlahan. Every inhale, Setiap tarikan nafas kita mengambil that smoke, that ball starts bola kecil tersebut, menarik bola kecil out tersebut of your nostrils. ke dalam tubuh kita melalui lubang hidung kita. And we see how all the ball that's coming out Dan kita comes bisa out melihat black smoke. bola kecil berwarna hitam yang padat tersebut yang terbuat dari asap hitam yang sebelumnya Black smoke. itu kita tarik perlahan ke arah tubuh kita masuk ke dalam melalui hidung kita. We see how the last traces of that ball that has disappeared and come out Kita from the nostrils of this person. dan kita bisa melihat sisa-sisa dari asap hitam yang masih ada di dalam tubuh orang tersebut. Kita tarik bersamaan dengan bola tersebut. Dan tidak ada lagi sisa-sisa atau jejak dari asap hitam yang tertinggal. Dan kita bisa melihat bagaimana orang tersebut merasa seperti lega, walaupun tidak tahu kenapa. Dan kemudian sisa-sisa asap hitam tersebut sudah berada di depan hidung kita yang kita siap untuk menariknya. Dan dalam hitungan ketiga kita akan bersiap-siap untuk menarik semua bola dan asap hitam yang tersisa. Dan kemudian kita akan menghancurkannya dengan berlian. Pelan-pelan kita tarik asap hitam tersebut. Kita bersiap-siap. 1, 2, 3. Kita tarik nafas kita untuk mengambil semua bola hitam dan asap hitam yang masih tersisa di belakangnya masuk ke dalam tubuh kita. Dan kita menghancurkannya. Kita akan menghancurkan masalah yang dihadapi, penderitaan yang dialami. Dan kita merasa sangat senang sekali. Dan kemudian kita lihat berlian tersebut kita mulai bersinar. Kita mulai merasa sangat bahagia karena kita telah menghancurkan dan kita sudah membersihkan semua penderitaannya yang ada. Merasa bahagia. Dan kita melihat orang tersebut sangat bahagia. Dan kemudian tubuh kita dipenuhi oleh cahaya yang keluar dari berlian yang ada di dalam hati kita yang bersinar. Kita akan mengirim cinta kasih dan penyembuhan kepada orang yang ada di depan kita itu. Kita melihat pancaran cahaya keluar dari berlian tersebut dan menyentuh orang tersebut yang ada di hadapan kita.
Dan ketika pancaran cahaya tersebut menyentuh orang tersebut, dia dapat merasakan cinta kasih dan yang disertai dengan pemahaman tinggi tentang dari mana semua berasal. Dan pancaran cahaya tersebut memenuhi tubuh mereka dan memberikan rasa kedamaian. Mereka merasakannya menjadi kesehatan tubuh dan kesehatan jiwa mereka. Dan kita bisa juga memberikan restu kita, keberkahan kita kepada orang tersebut. Dan kita bisa merasakan betapa bahagianya mereka dan mereka benar-benar berubah karena sudah terbebaskan dari semua rasa sakit dan penderitaan. Dan sekarang kita akan mengirim pancaran cahaya tersebut melampaui orang tersebut. Kita terus sebarkan ke orang-orang yang ada di ruangan tersebut, di mana kita berada, cahaya kemasan dari berlian yang ada di dalam hati kita, dan menyentuh orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dan pada saat cahaya tersebut menyentuh mereka, semua impian mereka yang bisa menyingkirkan semua hambatan yang mereka hadapi. Kita terus mengirimkan pancaran cahaya tersebut semakin jauh, menyentuh orang-orang yang tinggal di daerah kita, di kota tempat kita berada. Orang-orang yang tinggal di daerah kita dapat merasakan pancaran cahaya tersebut yang menyentuh mereka dan kemudian menyingkirkan semua hambatan yang mereka hadapi. Kita terus mengirimkan pancaran cahaya tersebut ke semua makhluk, bahkan melampaui kota di mana kita tempat tinggal dan menuju ke semua orang yang ada di negara kita. Kita pancarkan cahaya yang tidak terbatas, cahaya keemasan, untuk memberikan mereka kasih sayang dan untuk menyingkirkan semua hambatan yang mereka hadapi. Dan kita terus mengirimkan pancaran cahaya tersebut kepada orang-orang yang ada di benua kita berada, kepada semua orang yang ada di dunia ini, menyentuh orang yang tidak terbatas, bahkan di luar dunia ini, menyentuh semua makhluk yang ada, dan memberi mereka semua keberkahan yang indah
Dan kita terus mengirimkan pancaran cahaya keemasan dari berian tersebut. Dan mengirimkan pancaran cahaya tersebut kepada bodhisatwa, kepada Buddha yang tidak terbatas jumlahnya. Dan mereka dapat merasakan pancaran cahaya keemasan dan mereka dapat merasakan pancaran cahaya tersebut bawa keberkatan kepada kita dan kembali kepada hati kita. Kita merasakannya. Kita dapat merasakan semua keberkatan dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh kesenangan. Dan dengan perasaan yang indah di hati kita tersebut, kita kembali kepada sensasi yang kita rasakan dalam tubuh kita. Dan pelan-pelan, sangat perlahan, kita mulai menghentikan meditasi kita dan membuka mata kita. Ya, kita sudah selesai. Kita melakukan meditasi Tonglen 28 menit, ya. Jadi itu meditasi Tonglen. Teman-teman, saya harap Anda menikmatinya. Kalau ada pertanyaan, ada yang punya pertanyaan atau komentar yang ingin diceritakan. Ya, ada pertanyaan dari Yamali. Silahkan buka mikrofonnya. Waduh, nih dalam bahasa Spanyol. Comencé a verlos en colores. La primera pregunta es si está bien que vea más de una persona al hacer la meditación. Dalam meditasinya, pertamanya hitam putih, tapi terus mulai berwarna. Jadi melihat orang dalam berbagai warna. Dan pada saat melakukan meditasi itu, melakukannya untuk beberapa orang. Apakah itu bisa? Saya rasa kalau Anda bisa melakukan Tonglen kepada beberapa orang, itu akan bagus banget. Dalam retreat Lamrim yang terakhir, Jesse Michael mengajarkan kita bahwa Anda kemudian menjadi awan dan kemudian menjadi hujan. Jadi seperti Anda masuk ke dalam neraka dan kemudian Anda menyirami mereka dengan air untuk menghentikan penderitaan mereka. Jadi tidak ada batasan. Jadi batasannya hanya ada dalam pikiran kita. Kalau Anda merasa nyaman dengan bermeditasi untuk banyak orang, lakukan. Dan itu yang saya coba arahkan Anda dengan kita melakukan dedikasi akhir untuk kepada kepada semua makhluk, dan ini merupakan latihan yang sangat bagus dan kita bisa menyentuh banyak orang. Itu luar biasa sekali kalau kita bisa melakukannya.
Anda merasa senang melakukannya. And I don't know if you have any more questions. Ada lagi yang ada pertanyaan atau komentar? I ask a question? Yes, please. Ada pertanyaan. What do you think about sometimes I Apa yang Anda pikir? when I'm on the out-breath, it helps keep me awake. Sometimes I'm not a very good meditator. Apa boleh kita mengucapkan mantra pada saat melakukan meditasi supaya tidak tertidur? I make a sound. Jadi apakah itu boleh untuk bersuara? Okay. Yeah, I think Ya, saya rasa I think if it works for you and kalau memang itu bekerja buat Anda dan membantu Anda, membantu Anda untuk menjadi lebih fokus, boleh saja. Tapi kalau buat Aldo, hambatan dalam melakukan meditasi itu adalah suara. Jadi kalau Anda bisa fokus walaupun dengan mendengar suara, ya silahkan. Tapi kalau Aldo tidak suka bermeditasi dengan ada suara karena itu bisa mengganggu konsentrasinya. Karena kalau buat Aldo, kalau dengar suara, pikirannya malah jadi kemana-mana. Tapi kalau itu memang bisa dilakukan, ya silakan aja. Nah, kalau si Maria ini dia mengucapkan mantra Om, jadi menggabungkan latihan yang mengucapkan mantra itu juga dengan meditasi ini. Ya kalau itu memang bekerja untuk Anda, ya silahkan aja. Ya, saya rasa kita mengakhiri sesi ini. Saya ada pengumuman terakhir. Kita ada retreat di Guadalajara, Meksiko, tanggal 5 sampai 11 Juli. Merupakan retreat Lamrin. Topiknya adalah kekuatan dari kebaikan hati. Ini undangan terbuka untuk semua orang. Kalau Anda bisa datang ke Guadalajara, ini kota yang sangat indah dengan cuaca yang indah. Anda bisa lihat di sini ada hutannya. Itu ada QR code untuk Anda untuk daftar. Kalau Anda bisa datang ke sana, atau juga bisa melakukannya secara online, juga tersedia secara online. Tapi kalau Anda bisa datang ke Guadalajara, itu akan luar biasa sekali. Karena kita akan ada pesta pembukaan Dharma di sana. Selamat bergabung dalam retreat. Kalau Anda bisa, terima kasih semua yang volunteer, penterjemah, semua yang IT, Ale. Terima kasih semua teman-temannya di seluruh dunia. Terima kasih sudah bergabung dalam meditasi ini. Dan mudah-mudahan Anda mengalami hari yang indah. Dan tolong Anda semua rejoice untuk meditasi dan latihan yang telah Anda lakukan. Anda untuk mendatangi dunia berlian. Terima kasih Aldo telah mengajar hari ini. Meditasi yang luar biasa. Kami bisa merasakan bahwa Anda baru saja menyelesaikan retreat. Terima kasih sudah mengajarkan. Dan seperti yang dikatakan oleh Aldo, ada retreat di Guadalajara tanggal 5 sampai 11 Juli. Saya ingin mengundang Anda semua
kalau bulan ini ada membawa kebijaksanaan ke dalam kehidupan Anda. Jam 6 Arizona dengan Eva dari Jerman. Dan ada topik luar biasa yang akan diajarkan ya. Bagaimana untuk membawa Dharma kepada orang tua kita. Jadi Anda kalau Anda punya keluarga yang ingin diajak juga bagus. Ya, kami juga baru keluar dari retreat, baru menyelesaikan retreat. Oh, sorry, Pak si yang mengajar ini baru aja keluar dari retreat, baru menyelesaikan retreat. Terima kasih Anda semua ada di sini. Sampai ketemu lagi hari Rabu. Anda bisa melihat di chat di mana bisa mendapatkan informasi tentang kelas-kelas tersebut dan retreat. Terima kasih atas partisipasi Anda. Sampai ketemu. Bye-bye, Aldo. Thank you. Bye-bye, Ale. Thank you. Bye-bye, everyone. Thank you very much.